Baik, kita akan belajar bagaimana mengolah data primer. Jadi, setelah minggu kemarin kita belajar tentang teori data primer, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah data primer. Nah, di modul statistik ini teman-teman, di sini akan menggunakan sebuah simulasi di mana kita akan mengolah data kuesioner yang diambil menggunakan survei. Nah, ini dalam tahapannya ini, setelah kita mengumpulkan atau kita menentukan pertanyaan yang akan diajukan oleh responden sebagai sampel, kita akan lakukan survei ke responden. Nah, surveinya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, yang seperti minggu kemarin kita bahas. Misalnya dengan wawancara atau bisa dengan kuesioner seperti itu. Intinya adalah kita akan menggunakan metode survei ini. Nah, dari data survei itu lalu kita akan olah datanya seperti apa. Nah, contohnya pada kali ini kita akan meneliti dari sebuah penelitian tentang kepuasan konsumen terhadap produk sepatu. Jadi kita akan mengukur pengaruh dari pelayanan atau service dan produk terhadap kepuasan atau satisfaction dari konsumen. Nah, penelitian ini menggunakan kuesioner, contohnya gitu ya. Contohnya penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, indikator pertanyaannya ini nanti dia akan mewakili variabel service ada 14 item. Nah, indikator pertanyaan terkait produk ada 14 item dan pertanyaan terkait kepuasan ada 13 item. Nah, setelah disurvei maka didapat data yang ada di lampiran 3 di modul teman-teman. Nah, dari data tersebut kemudian kita akan mengolah menggunakan SPSS. Berikut cara-caranya akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menggunakan statistik deskriptif dulu. Nah, yang pertama kita akan input data ke SPSS. Nah, kita bisa input data secara manual. Nah, kita bisa input data secara manual. Jadi nanti teman-teman di sini pertama di variabel view teman-teman akan isi dulu di bagian nama, gender, education, lalu setelah itu baru diisi dengan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Nah, tapi karena banyak, yang penting teman-teman tahu aja bagaimana cara mengisi secara manual. Nah, selain itu juga bisa mengisi dengan cara otomatis atau dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi dari file Excel teman-teman itu bisa langsung dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Oke, cara input data dari file Excel adalah yang pertama teman-teman pergi ke bagian file, lalu pilih open, lalu pilih data. Nah, setelah itu diganti dulu file of types-nya diganti dengan Excel. Setelah itu pilih folder di tempat teman-teman menyimpan datanya. Setelah itu di open. Oke. Nah, setelah ini akan muncul data dari file Excel teman-teman. Di sini akan langsung ya, jadi langsung terbentuk di sini ya datanya. Jadi pelajaran spreadsheet yang awal kita praktikum itu juga bisa diterapkan di sini. Jadi ketika teman-teman sebelum masukkan data ke Excel, teman-teman harus buat datanya dulu di spreadsheet, bisa di Excel, bisa nanti spreadsheetnya bisa di download. Nah,
Jangan lupa datanya dirapikan, karena ketika datanya nggak rapi nanti dia nggak akan masuk seperti ini ya, dia tidak akan otomatis seperti ini udah otomatis karena datanya sudah rapi, di mana variabel sudah di bagian yang paling atas, maka dia nanti akan otomatis bagian variable view. Kita bisa lihat di sini sudah otomatis ya, otomatis. Kalau sudah, teman-teman bisa, yang pertama kita akan membuat statistik deskriptifnya dulu. Nah, di sini caranya adalah pilih analyze, lalu pilih descriptive statistics. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang frequencies paling atas. Nah, setelah itu masukkan variabel gender dan education ke frequencies, ke variables maksudnya. Setelah itu di OK. Nah, setelah di OK, teman-teman bisa lihat di sini totalnya ada berapa, lalu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Nah, di sini 100, sini 64. Bedanya kalau yang di buku itu, di modul itu dia dibalik ya, yang perempuan itu di atas, yang laki-lakinya di bawah. Ini juga untuk frequencies dari pendidikan atau education. Di sini juga bisa teman-teman lihat. Nah, dari data ini dapat disimpulkan terdapat 100 responden ya, 100 responden, N-nya 100, lalu 36-nya atau 36%-nya perempuan dan 64-nya laki-laki. Jadi setelah itu dilihat dari pendidikan ada 19% SMP dan seterusnya sampai S2. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, untuk ujinya dipilih yang analyze, lalu pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Nah, kalau sudah, dimasukkan variabel X1-nya yaitu Q1 sampai 14. Lalu pilih statistics. Nah, misalnya kita akan nambahkan informasi yaitu item, scale, dan scale if item del. Lalu di continue, itu kita OK. Nah, setelah ini akan kelihatan hasilnya, berapa count batch alpha-nya dan number of itemnya berapa. Tadi karena pertanyaan 14, jadi number of itemnya juga 14. Nah, bagaimana interpretasinya? Jadi dari hasil ini menunjukkan bahwa variabel service lolos uji reliabilitas karena nilai convert alpha-nya yaitu di atas 0,6. Nah, ini beberapa referensi juga ada yang menggunakan nilai yang berbeda. Namun kita di sini melihat bahwa nilainya lebih dari 0,60 atau 0,6. Di sini nilainya 0,8. Berarti variable service ini lolos uji reliabilitas.
teman-teman bisa juga lihat di bagian item total statistik. Teman-teman di sana bisa melihat nilai Cronbot Alpha per item pertanyaan. Nah, jadi di sini kita juga bisa sekaligus melihat uji validitasnya dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membaca R table yaitu dengan menentukan baris degree of freedom. Nah, misalnya ini bisa teman-teman lihat di lampiran ya untuk R tabelnya, bisa dicari juga di internet. Nah, teman-teman, setelah kita lihat per itemnya dari 14 pertanyaan ini, kita akan membaca menggunakan R table-nya, yaitu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menentukan baris degree of freedom-nya, yaitu sampel dikurang 2. Karena sampelnya 100, maka di sana 100 kurang 2, maka akan kita gunakan di baris 98. Nah, tabel R-nya ini atau R tabelnya ini bisa teman-teman lihat kalau misalkan di modul tidak ada, coba dicari di internet juga ada. Nah, di situ kita akan lihat ya, jadi 98. Kita akan coba lihat di 98 ini R tabelnya. Kita akan menggunakan signifikansi 5% atau 0,05. Nah, signifikansi 5%, maka kita lihat dulu di atas signifikansi. Di sini untuk yang 0,05%, 0,05 atau 5% maksud saya. Nah, lihat di 98. Nah, di sini nilainya adalah 0,1966. Nah, jadi karena pada kolom corrected item total correlation atau R hitungnya nilainya lebih besar daripada 1966, maka disimpulkan bahwa item pertanyaan pada variable service lolos uji validitas. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk semua variabel, baik variabel dependent maupun independent. Sini bisa lihat ya pada corrected item total correlation. Tadi yang kita gunakan R table-nya adalah 0,1966. Nah, di sini karena dia lebih besar, maka lolos uji validitas. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah uji reliabilitas dari kuesioner dilakukan setelah kita melakukan uji validitas. Jadi bila seluruh pertanyaan sudah valid, baru dilakukan uji reliabilitas. Hasil dari data pertanyaan yang kita kumpulkan bisa dinyatakan reliable kalau konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Nah, kalau ternyata hasil analisa SPSS tidak reliable, maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan tersebut menghasilkan data yang tidak konsisten. Jadi sebaiknya memang nggak digunakan kalau dia tidak reliable ya, karena akan mengganggu hasil analisa secara keseluruhan. Jika data ada yang valid dan ada yang tidak, maka berdasarkan hasil olah data, jika corrected item total correlation lebih kecil dari L table, maka pertanyaan tersebut harus dihilangkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk setiap item pertanyaannya. Nanti teman-teman ketika membuat skripsi juga bisa dicek di sana untuk mengujinya ya. Tapi uji reliabilitas sifatnya pertimbangan, nanti bisa didiskusikan dengan pengujinya ketika teman-teman melakukan uji pada data teman-teman.
Nah, jadi data tetap dapat dipertahankan bila datanya tersebut penting sekali, sehingga kalau misalnya data itu dihapus malah tujuan penelitiannya nggak terjawab. Nah, kalau jadi contohnya misalkan kita punya beberapa pertanyaan, kita akan meneliti tentang service. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang service yang menurut teori itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Nah, tetapi misalnya datanya nggak reliable, nah itu nanti bisa didiskusikan apakah data tersebut tetap bisa digunakan atau tidak gitu, karena nanti akan pengaruhnya ke interpretasi hasil dari penelitian teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk reliabilitas. Selanjutnya kita akan coba untuk regresi linear berganda. Nah, sekarang kita kembali ke SPSS-nya. Oke, kita kembali ke SPSS-nya. Kita akan menggunakan regresi linear berganda. Nah, jadi yang pertama, data input di sebelumnya itu masih berupa jawaban dari item pertanyaan per variabel. Nah, oleh karena itu kita harus menjumlahkan jawaban tersebut pada setiap variabelnya. Misalkan jumlah variabel X1 atau service dari pertanyaan 1 sampai 14 atau Q1 sampai Q14 dan seterusnya. Nah, kita dapat melakukan penjumlahan dengan menu transform, kemudian pilih compute variable. Caranya transform, lalu compute variable. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kemudian masukkan nama variabel yaitu X1 pada target variabel. Lalu masukkan formula penjumlahan pada numeric expression yaitu Q1 sampai Q14. Kalau sudah dimasukkan, setelah itu klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul variabel baru yaitu X1 pada data view. Ini harusnya ada X1. Nah, ini ada data X1-nya. Nah, kita juga harus melakukan pada variabel lainnya, sehingga ada X1 atau service, X2 product, dan Y satisfaction. Jadi dari masing-masing variabel kita lakukan langkah yang sama, maka nanti akan jadi ada 3 variabel. Nah, setelah sudah jadi, teman-teman bisa melakukan analisis regresi. Caranya adalah menu analyze, lalu regression. Caranya pilih analyze, lalu regression, lalu pilih yang linear. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang X1 sebagai variabel independennya, X2 juga sebagai variabel independennya, sedangkan dependennya variabel Y. Nah, setelah itu bisa di OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya dari regresinya. Nah, di sana ada betanya berapa, standar errornya berapa, t-nya berapa, signifikansinya berapa. Nah, ini akan kita bahas pada materi bab regresi di materi selanjutnya. Nah, kurang lebihnya hampir sama dengan
bab selanjutnya, makanya kita akan bahas kalian di bab selanjutnya dengan menggunakan data sekunder. Jadi kalau ini data primer kita gunakan, kita nanti selanjutnya akan menggunakan data sekunder untuk melakukan analisis regresi seperti apa gitu. Nah, mungkin sekalian saja nanti di data sekunder akan kita bahas apa itu regresi dan bagaimana cara interpretasinya seperti apa. Oke, terima kasih.